Baik, anak-anak, selamat siang. Siap. Apa kabarnya? Sehat. 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 Hari ini kita masuk apa? Seni. Iya, iya. Senian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan hikmah nanti dari pelajaran kita. Ananda Jihan ada? Oke, Ananda, silakan buat doa kita dulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda Jihan. Nah, sepertinya ini hadir kita semua ya. Sekretaris, ya, hadir semua. Hadir Pak. Hadir semua ya. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran kita, kemarin kita sudah bahas mengenai menggambar seni rupa dua dimensi, bagaimana dia prinsip, teknik, usul dan lain-lain. Hari ini kita akan masuk ke prakteknya, ya. Nah, teknik yang kita pelajari hari ini teknik dan langkah-langkah berkarya seni rupa dua dimensi, khususnya nanti menggambar bentuk, ya. Nah, sebelum kita praktek, ada baiknya Bapak sampaikan dulu tujuan kita untuk praktek ini dalam menggambar bentuk ini apa-apa saja yang harus anak-anak kami kuasai, ya. Yang pertama, anak-anak nanti semua harus bisa membuat rancangan karya seni rupa dua dimensi itu berupa gambar bentuk, baik itu dengan melihat model, baik itu benda mati, benda hidup, atau foto dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, membuat karya gambar bentuk seni rupa dimensi dengan teknik arsir dan teknik lusel dengan baik, ya. Selanjutnya nanti anak-anak semua di akhir pertemuan kita nanti sebelum masuk ke bentuk, anak-anak nanti saya minta untuk mempresentasikan pengalaman waktu proses menggambar bentuk itu. Jadi anak-anak nanti bisa menyebutkan langkah-langkah membuat karya seni rupa dua dimensi itu dalam menggambar bentuk dengan baik. Bisa ya? Kita nanti bermain di luar. Kita pakai menggambar di luar, ya. Nah, dalam hal membuat rancangan ini, tujuan dalam membuat rancangan ini tentu kamu sudah siapkan kemampuanmu, kira-kira objek apa yang nanti mau kamu garap, apakah itu flora ataupun fauna, terserah. Namanya juga menggambar bentuk. Apakah itu dari objek manusia juga boleh sebenarnya. Tapi hari ini kita menggambar yang lebih sederhana dulu, yang bisa kita lihat lebih lama. Kalau manusia menggambar model agak susah untuk kita cari sekarang modelnya, kan? Jadi model kita sekarang objek-objek yang ada di sekitar sekolah kita aja. Ya, bisa ya? Sehubungan dengan gambar model, menggambar bentuk. Pernahkah anak-anak semua membuat sebuah karya, kemudian karyamu itu dihargai orang? Pernah? Pernah? Enggak. Belum pernah ya? Kenapa belum pernah? Karena kamu hari ini masih dalam proses belajar, ya, masih dalam proses belajar. Artinya supaya kamu nanti karena mempunyai karya yang bisa dihargai orang, berarti mulai dari sekarang kamu harus melatih dirimu untuk menggambar, ya. Di sini ada bawa sebuah contoh, walaupun ini nanti yang Bapak tunjukkan ini adalah karya Bapak sendiri. Apa? Keren. Keren ya? Keren. Ini belum seberapa dibanding orang ini. Tapi kamu bilang ini keren, kamu pasti bisa lebih dari sini membuatnya. Ya? Kamu kenal modelnya siapa? Enggak ya? Aku pun enggak. Ini adalah salah satu pemain film Thailand ini. Ya, pemain film Thailand. Saya lupa namanya siapa. Ini saya pajang di rumah karena kebetulan istri saya di rumah suka menonton film Thailand, hal-hal yang cerita. Ini kenal? Enggak Pak. Iya, karena kamu nggak pernah main ke rumah saya, Pak. Siapa? Istri saya. Istri Bapak. Nah, artinya teknik yang kita dapatkan nanti di sini
hampir mirip dengan ini, ada garis-garisnya, ada dua terang. Ya, kamu pasti bisa membuat ini. Tapi hari ini kamu belajarnya jangan langsung berpikir, wah bapak itu bisa buat begitu. Saya juga belajar dari nol, artinya dari nol, belajar membuat garis-garis pelan-pelan gitu. Dan seperti yang mau kita praktekkan nanti. Nah, kalau ini dibuatkan di Facebook, apalagi sekarang zamannya kan sudah serba teknologi. Dan berjualan itu nggak mesti harus masuk ke pasar kan? Mainkan di Facebook, Instagram dan lain-lain itu bisa ya. Nah, jadi mulai dari hari sekarang, kamu persiapkan diri mulai dari situ. Menggambar pelan-pelan saja, nggak perlu harus terpaksa. Karena menggambar itu menyenangkan, ya. Ini pasti kamu kenal. Kenal? Kenal Pak. Siapa ini? Muhammad dan pemain film Muhammad. Ya, ini semua bapak yang lukis dan masih banyak karya bapak yang sudah dilukis. Ini berharap juga untuk dijual, tapi karena Muhammad dan nggak dapat ke Indonesia, ya dipajang di rumah saja. Artinya yang saya bapak tunjukkan ini, kamu bisa lebih hebat dari sini. Asal kamu nanti mulai membuat rancangan-rancangan ini, mulai pelan-pelan di rumah agar kamu bisa lebih hebat dari apa yang bapak sudah buat. Bisa ya? Bisa Pak. Nah, baik. Nanti teknik kita menggambar dari yang bapak kasih tunjuk tadi, ada beberapa teknik yang lewat kita sudah pelajari. Namun yang paling berperan nanti karena masih teknik gambarnya hitam putih adalah teknik arsir dan teknik pusat. Jadi tugas kita nanti di lapangan, kita membuat skate itu pelan masih pelan-pelan, tipis-tipis garisnya. Belum bisa sehari ini kita finishing. Ya, finishing itu menyelesaikan secara utuh, belum selesai. Tapi kita masih sampai tahap bentuknya sudah nampak, kemudian nanti sedikit arsiran tipis-tipis gelak terangnya sudah muncul di karya anak semua. Bisa ya? Bisa. Ini ada beberapa contoh yang mungkin nanti anak-anak bisa garap untuk digambar di kertas. Teringatnya anak-anak semua bawa alatnya kan? Bawa ya? Bawa? Karena kemarin kita sudah tugaskan ini, ya. Ada yang bawa? Pensilnya bawa? Gambarnya dibawa? Baik, nah ini dari contoh ini masih sederhana dan saya fotokan ini tadi waktu di luar. Dan saya pikir ini saya ambil contoh ini biar lebih gampang untuk kita lihat di luar, karena kita praktek di luar hari ini. Ya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, kamu harus mampu membuat desain rencangannya, kemudian mampu membuat gambar bentuk, kemudian nanti kamu mampu melakukan berdasarkannya. Maka proses dari awal kamu harus mengerti bagaimana untuk bisa memindahkan ini objek ini ke buku gambar. Ya, nah, Bapak praktekkan sedikit saja. Nah, jadi yang pertama itu kamu buatkan skate pelan-pelan. Ya, skate-nya pelan-pelan saja. Saya coba ambil yang ini ya. Gunakan pensilmu yang masih pensil 2B maksimal. Kalau boleh pensil jenis A biar lebih tipis hasilnya. Kalau salah masih gampang untuk dihapus ya. Jadi membuat skate-nya itu pelan-pelan saja, tidak perlu pelan-pelan gini. Artinya pelan-pelan itu enggak pelan-pelan kan buat enggak. Tapi dengan gerakan tanganmu yang spontanitas, ya. Nah, jadi kalau sudah dapat nanti kira-kira kemana arah daun-daunnya itu, tinggal kalau sudah dapat sketnya, tinggal membuat lebih detail lagi, pelan-pelan juga, ya.
Kira sudah dapat kita kenali bahwasanya itu adalah bentuk dari bunga ataupun tumbuhan. Bisa ya? Ada yang bilang itu lagi ikan. Berarti ada yang masalah kalau sempat dibilang ikannya. Ya. Nah, kalau sudah dapat bentuknya kira-kira seperti ini, nanti kamu akan lihat lebih detail. Nanti ada objek di tengah kalian, kita sudah bagi kelompok. Nanti kalian bukan berarti dari satu tempat duduk sama-sama enggak, tapi mengelilingi objek itu. Ya, kalian pilih mana nanti yang kalian suka untuk kalian ambil jadi objek kalian di luar. Nah, kemudian nanti kalian aturlah posisi duduk kalian supaya lebih nyaman ya. Nah, kemudian untuk memberi kesan gelap terangnya ini, perhatikan, kamu lihat objeknya nanti. Mana dia daerah yang kena sinar matahari, mana yang tidak, atau yang lebih gelapnya. Maka yang lebih gelap itu nanti akan kamu gores di situ pensil. Misalnya ini, kalau dia di balik sedikit daunnya pasti lebih gelap, karena sedikit mendapat cahaya. Ya, kemudian mungkin di sini dia ada sedikitnya. Nanti akan Bapak bantu juga dalam proses di lapangan waktu kamu langsung menggambar. Ya. Kemudian untuk membuat gelap terangnya ini juga seperti itu, pelan-pelan saja diarsir. Karena nanti di finishingnya kita bisa menggunakan pensil yang lebih gelap lagi, yaitu pensil 4B atau 8B atau mungkin pensil jenis E ya. Nah, karena ada tadi teknik kita yang mau kita gunakan itu adalah dusel. Dusel itu tahu maksudnya tadi Ustaz? Ini tadi yang saya lakukan tadi apa? Mengarsir ya. Kalau teknik dusel itu kalau kita sudah kasih arsiran gini, nah, kita menggunakan berbagai bahan alat. Boleh jari tangan, boleh pakai kertas, boleh pakai kain, atau boleh pakai apa saja yang untuk arsiran yang kita lakukan itu nampak nanti ada efek gradasi. Tahu gradasi apa? Tahu ya? Jadi kalau sudah tahu nanti mengarsirnya, kemudian nanti kita buatkan arsirannya lebih rapi lagi dengan teknik busa. Kira-kira seperti ini nanti hasil kita. Nanti ini makin banyak lagi gelap terangnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Biar kita langsung ke lapangan. Oke, baik. Karena waktu kita sempit, ya. Jadi nanti di lapangan sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi, kamu tentukan objekmu satu kelompok. Nanti di kelompok itu kamu sambil berdiskusi, sambil Bapak bagikan LKPD-nya, teknik apa yang kamu pakai, idemu apa, ide membuat karya apa, nanti dipresentasikan ya. Di kelompok ini ini sambil diskusi di lapangan ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, ingat tentukan objek yang kelompok sudah cari nanti, kemudian ambil posisi yang lebih tepat, yang lebih nyaman untuk lihat. Ya, oke, bisa? Silakan keluar. Waktu kita hanya 20 menit ya. Silakan ambil objeknya, bisa kita aja. Semua ada pihak kita. Enggak apanya. Oke, udah bisa kalian duduk di situ, rupanya. Ini masa ini lebih bagus juga. Ambil posisinya. Ini yang kalian tentukan. Ya Pak. Ini deh. Agak kesana.
Ayo kita kerja, waktu kita udah ada 20 menit ya. Nah, dalam menggambar bentuknya itu, kamu harus lihat dulu objeknya, perhatikan. Jangan sampai objeknya nanti terlalu kecil. Bidang kertasnya harus dipikirkan ya. Objek gambarnya itu harus kamu pikirkan besarnya dengan bidang kertasnya. Jangan terlalu kecil nanti objeknya atau mungkin kebesaran. Nih, bagaimana kamu memandang objek ini? Lalu dekat. Ini harus mundur dikit. Nah, biar bisa lihat ke sana. Pernah nggak lihat orang menggambar dibuat begini? Buat begini? Pernah. Apa maksudnya itu? Itu apa itu? Lebih depan. Ucapan gambar di tengah. Hah? Enggak mengukur, Pak. Enggak, biar mengukur objeknya itu tingginya dengan lebarnya bisa agak lebih dekat. Nah, jadi kamu harus bisa lihat besarnya objek ini dengan daunnya sama tingginya harus bisa kamu rasakan. Ya, kemudian buat agak di tengah di gambarnya. Tapi bukan berarti langsung jadi ya, tapi kamu harus perhatikan juga. Itu kan jumlahnya banyak, 1, 2, 3, 4 ini itu berapa? Kan banyak. Nah, gas besarnya ya. Oh ya. Itu ketinggian kayaknya. Ini objeknya ini kan? Iya. Kalau kamu buat ini dibanding ini kan ini. Nanti ininya kemana? Nah, berarti kalau dibuat apanya proporsinya ukurannya 1. Ini 1 dia di sini. Ya? Tapi kalau tingginya 1, 2, 3 berarti ada 4. Kalau membuatnya itu di sini 1. Jadi ini kebesaran objeknya. Jadi harus bisa diperkirakan. Dia misalnya ini berarti kan berarti bisa ambil biar kira-kira seperti ini. Oke, kalau ada 4 dia 1, 2, 3, 4 berarti dia dibuat kira-kira sini. Jadi dia objeknya apa ini sih sampai sini. Dia bisa nanti jadi sama-sama. Oke, lanjutkan.
Coba naik kelompok ini. Oke. Ya. Jadi supaya lebih enak di ininya dari sini, ini kan sampai lewat ke sini, ke sini dia, mau sampai ke sini dia, satu lagi sampai sini, jangan sampai lewat, sampai sini lewat dia nanti enggak dia apa dari sini. Ada yang mau bertanya? Kalau mau lihat kenapa? Bisa? Ada yang mau bertanya? Jadi kalau kamu duduk di atas, kita perspektif ke bawah. Berarti yang maju sudah itu nampak dari sudut tunggu jadi mati. Kamera lencang. Ya. Ini harusnya kan kalau tampak dari sini kan maju jadi ke bawah. Makin pendek nampaknya kan. Kamu buat kok makin panjang bisa. Jadi kamu harus perkirakan dulu. Ini berapa tingginya? Kalau apa namanya ini? Potnya ini kira-kira kau buka pintu ini. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 dia kira-kira. 4 kali dari potnya. Masih datar dia arsirannya. Tapi udah bisa kamu lihat gerak-geraknya, lihat tadi. Ini kan ada di sini yang sedikit dia, karena dia sedikit mendapat cahaya kan. Berarti nanti arsirannya di sini lebih gelap. Nah ini di belakangnya ada lagi nampak daun. Berarti supaya nampak yang di belakang itu ada arsiran bidang yang ini dengan ini ada beda arsirannya. Ada yang gelapnya, ada yang terang. Semboyannya RA Kartini apa ya? Habis gelap, terbit terang. Kalau di dalam seni rupa itu bisa terpakai bahkan ditambah. Habis gelap terbitlah terang, terbit lagi gelap. Bisanya terbit gelap. Muncul lagi yang gelapnya gitu maksudnya ya.
sudah diarsir dia yang terangnya, ada lagi yang gelapnya, muncul lagi yang terangnya, begitu dia bolak-balik. Ada gradasinya juga ya. Waktu kita sudah berapa menit berlangsung? Sebentar saya lihat waktunya ya. Kurang lebih 7 menit lagi ya. Nanti gambar kita ini kita lanjut di rumah kok. Kita lanjutkan lagi ya. Cuman target kita sudah dapat bentuknya dulu. Kalau sudah mampu merancangnya, ini semua. Kita buat arsiran gelas terangnya pelan-pelan. Target kita sampai di sana. Karena disuruh ke saya.
hanya buat tinggal sini saja. Nanti ada dapat di sini silatnya, baru tinggal diselkan saja. Oh, pakai masker lah bos. Ya Allah. Nanti kena virus pula kami ya kan? Tapi sehat nih kau kan? Sehat. Itu hanya batuk biasa itu ya kan? Waktu kita kurang lebih 3 menit lagi ya. Seperti anak kiri kelihatan jadinya ya, jauh kali tok ya. Ya, ini udah ikan. Ada di pelan-pelan. Kan ada yang gelapnya. Kamu sudah mulai bisa siapkan video sudah berempat, belum. Ini saja dulu, ya. Nanti itu objeknya kita foto bila perlu biar gelap terangnya lebih bisa kalian lihat ya. Ya, wow. Ini udah bisa tinggal menambahkan gelap yang ini jadi. Ya, ini masih pakai pensil 2B ya. Ini nanti ini sebenarnya kurang tajam lagi gelapnya. Tajam. Kurang gelap maksud saya. Kurang gelap. Iya, tapi karena pakai pensil 2B, nanti ini boleh kau lanjutkan dulu lagi untuk menambahkan gelapnya ini pakai pensil 4B atau 8B. Kalau ini sudah terasa dia ada atau tekanan pensilmu masih bisa kau buatkan lebih kuat lagi kurasa. Nanti kamu ada yang persentase bisa ya? Bisa. Nah. Harus percaya diri karena seorang perupa itu harus bisa yakin dengan karyanya kan? Aku senang loh. Mana ya jenis. Yang masih lambat mengerjakan, nggak apa-apa, tapi harus tetap berusaha ya. Iya, Pak. Ada kawan yang lebih cepat menggambar, kita
akan berbeda-beda kan. Bapak dulu waktu SMA jauh kali, juga lebih hebat juga nih. Waktu SMA saya pun bisa berusaha seperti ini, karena guru saya nggak ada guru yang sama dari dulu Pak. Oh ya, ambil inisial KPD-nya ya. Ya, ambil inisial. Dari yang kamu praktekkan itu kamu bisa isikan. Saya pikir waktunya bisa selesai ya. Sudah ya. Sebagaimana sampainya yang kau kerjakan, karena saya lihat sudah ada beberapa yang sudah bisa nanti kita presentasikan ya. Oke, kita masuklah. Sambil diisi dulu LKPD-nya ya. Ayo masuk. Kembalikan lagi bunganya. Cepat. Syuting ya. Sudah ya, baik. Dengarkan dulu anak-anak kami. Tugasnya di apa? Sekarang nggak usah menggores lagi, karena tadi sudah selesai kami di lapangan. Nah, yang sudah anak-anak kerjakan tadi saya lihat ada sudah beberapa orang yang sudah hampir selesai. Nampak dia efek pelataran melalui aturannya. Walaupun masih ada yang belum selesai tuntas, memang nggak bisa tuntas kita buatkan hari ini ya. Namun saya sudah memperhatikan dari kerja kalian ada beberapa setiap kelompok yang bisa mempresentasikan dari karyanya. Saya yakin bukan karena waktu yang sangat singkat ini anak-anak sudah bisa mengerjakan, bukan. Tapi mungkin karena waktunya yang terlalu banyak buat kita. Jadi tugas ini di akhir nanti akan kamu lanjutkan di rumah, ya. Namun bagi teman-teman yang sudah hampir selesai, nanti boleh saya lihat dulu kalian. Nah, hari ini sudah selesai, hampir selesai. Ini juga sudah hampir selesai. Sambil diisi KPD-nya ya. Ini juga bisa ya. Oke, baik. Dari yang sudah kita kerjakan, ya, anak-anakku, dari yang sudah kita kerjakan, kira-kira ada yang mau menyampaikan sesuatu dengan proses yang kita lakukan tadi? Artinya, ada yang kamu temukan dalam proses menggambar tadi, baik itu mengenai langkah-langkahnya, baik itu dalam prosesnya apakah tekniknya. Ada yang bisa menyampaikan? Baik, Anda Syarifia, silakan. Boleh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberitahu langkah-langkah dengan menggambar teknik diarsir dan tusel. Kami mengambil gambar yang paling baik dari kelompok kami. Yang pertama, kami memilih objeknya di sekitaran lingkungan sekolah ini. Kemudian setelah itu kami membuat sketch-sketch tipis dari objek tersebut. Kemudian setelah dibuat sketch tipis, dikasih gelap terangnya untuk menentukan arah cahaya dari mana dia datangnya. Kemudian setelah dibuat arsiran gelap terangnya, jadilah seperti ini. Ini akan ditambahi sedikit lagi gelapnya ataupun tekniknya yang itu dengan cara di dusel. Sekian dan terima kasih. Saya pribadi ya, saya tanggapi sebentar.
Terima kasih untuk Ananda. Saya waktu SMA belum bisa mampu menggambar seperti itu. Belum mampu. Kalau kamu lihat tadi waktu saya buatkan karya saya itu setelah saya tamat kuliah. Waktu kuliah saya belum seperti itu. Nah artinya sekarang kamu sudah dikasih pembelajaran seperti ini. Berarti kemampuan kalau saya lihat ini kamu akan lebih dari saya. Bahkan kamu akan bisa jadi nanti terima. Ya kan? Nah, jadi tetap semangat untuk belajarnya. Kita bisa belajar di sekolah, di luar juga bisa. Apalagi nanti semakin dalam kamu sudah bisa mengerti, apalagi bisa menggambar objek manusia nanti Bapak ajar lebih dalam lagi mengenai gambar bentuk atau menggambar model ya. Yang lain ada yang lagi kelompok yang mau mempresentasikan dari aset kelompoknya. Saya lihat tadi karya siapa sudah ada lumayan bagus. Ya, apa? Bisa? Dari situ aja bisa, lebih cepat. Dari situ aja. Ayo kita sama-sama lihat teman kita. Oke, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan gambar yang telah hampir jadi punya kami dari objek yang kami amati tadi di luar. Langkah yang kami buat yang pertama ialah menentukan objek. Itu merupakan hal yang pertama dalam menggambar. Ya, objek yang dimaksud ya itu bisa berupa benda-benda di sekitar kita yang kita senangi dan yang hati kita pilih. Kemudian kami membuat sketch, yaitu sketch tipis-tipis untuk membentuk lengkungan-lengkungan yang ada pada tumbuhan. Setelah itu kami menentukan gelap terangnya melalui teknik Dussel dan arsir kami. Arsir bisa merenggang, bisa semakin dekat. Jika semakin dekat maka gelap terangnya makin gelap. Jika semakin merenggang itu maksudnya semakin terang. Menentukan gelap terang itu ditentukan oleh alat sendiri, yaitu dari sinar matahari. Kemudian di sini kita juga bisa tahu di sini ialah bagian gelapnya, di sini bagian terangnya. Dan itulah cara kami membuat gambar ini. Terima kasih. Dari cara dia menyampaikan, kalau memang belum bisa kita simak dengan baik, tapi saya pribadi saya mengerti apa yang dia maksud. Ya, sepertinya terpotong-potong dia bahasanya itu ada yang belum pas penyampaiannya, tapi dengan keberanian dia menyampaikan presentasi dari karya mereka, itu sudah nilai plus untuk mereka ya, kelompok ya. Dan saya yakin juga untuk kelompok 1 dan kelompok 4 sudah bisa untuk mempresentasikan tugasnya, namun kita lanjutkan aja langsung untuk ke minggu depan. Dan ini harus kalian siapkan di rumah agar nanti hasilnya lebih menarik ya. Oke, baik. Sebagai refleksi untuk pekerjaan kita, pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tadi kita sudah menggambarnya. Ini objeknya tadi. Sebagai refleksi untuk pekerjaan kita hari ini, alat-alat yang kita pakai itu masih sampai pensil, menghapus, buku gambar dan papan gambar. Ya. Kemudian teknik berkarya yang kita gunakan karena ini masih hitam putih, masih teknik arsir dan teknik Dussel. Dan langkah-langkahnya tadi setelah sudah disampaikan oleh temanmu, mereka sudah menyampaikan hasil pengamatan mereka terhadap objek yang mereka dapat. Pertama, anak-anakku dalam menentukan objek itu sudah selesai, maka amati objek itu dulu. Tadi ada yang saya lihat terlalu kecil objeknya dibanding dengan kertasnya, ada yang terlalu besar. Jadi amati dulu. Dalam proses pengamatan itu anak-anakku semua bisa sambil mengukurnya. Mengukur bukan berarti harus pakai meter ya, tapi mengukur dengan kasat mata. Kira-kira kalau besarnya pot itu dibanding tingginya, kira-kira berapa banyak dia, lebarnya kira-kira bagaimana. Nah, di situ proses pengamatan. Kemudian kita mulai setelah mengamati, kita mulai membuat sketchnya.
pelan-pelan dan tipis-tipis. Kemudian memberikan arsiran kepada setiap bidang-bidang yang kita garap itu akan nanti muncul menjadi efek gelap terangnya. Nah, di mana ada cahaya yang lebih sedikit, nanti daerah itu paling gelap. Mana daerah yang lebih banyak mendapat cahaya, daerah itu nanti akan lebih tipis arsirannya. Ya. Kemudian setelah sudah masukkan timan-timan gelap terangnya, maka menentukan teknik pencahayaan gelap terangnya itu kita gunakanlah pensil yang lebih gelap lagi nanti. Dan ini akan kamu lanjutkan nanti di rumah. Dan akhirnya selesai sampai ke finishing dan bisa jadi sampai sudah pakai ini. Ya. Oke, baik. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Tidak ada? Bisa dipahami semua prosesnya? Bisa. Tidak ada yang bertanya lagi, Pak? Pas. Jangan pas terus. Nanti dipas-pas lagi. Yang betul pas? Oke, baik. Kalau begitu, minggu depan harus saya lihat sudah selesai. Ya, berarti minggu depan kita ketemu sudah finishing ya? Ya, Pak. Oke, baik. Kalau sudah selesai, maka kita tutup pertemuan ini, belajar kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap semangat. Kita bisa belajar di luar sekolah juga, karena ini waktu kita di sekolah kan sangat sedikit ya. Jadi nanti di luar bagi orang-orang yang memang serius lebih dalam lagi untuk belajarnya ini, boleh kita belajar di luar sekolah ya. Mudah-mudahan waktu tidak ada bisa yang sama. Jika memang sudah selesai, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Siapa yang nanti doa? Yang bandel-bandel dulu. Ada yang bandel? Baiknya semua? Oh, baiknya, oke lah. Biarlah dulu, biar. Ayo, Marilah kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, pertemuan kita tutup hari ini dan sampai jumpa untuk minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Siap.